Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Siti Fauzia dengan nomor NIM 6120 1022 009 178. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul pentingnya self-awareness di tempat kerja. Dan sebelum memulai ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, pernahkah teman-teman merasa kesulitan untuk memahami reaksi rekan kerja atau bahkan reaksi diri sendiri terhadap suatu masalah di tempat kerja atau di kantor? Karena banyak sekali masalah di tempat kerja seperti konflik atau miskomunikasi yang berakar dari satu hal yang mendasar seperti kurangnya self-awareness atau kesadaran dalam diri. Dan dalam video ini saya akan membahas mengapa kesadaran diri sangat penting untuk kesuksesan profesional dan bagaimana cara kita agar bisa untuk mengembangkannya. Dan untuk sebelum memulai pada isi materi, saya ingin menjelaskan apa itu self-awareness. Yang secara sederhana, self-awareness yaitu kemampuan untuk fokus pada tindakan, pemikiran, dan emosi diri sendiri, serta memahami bagaimana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita ataupun orang lain. Karena ini mencakup pengenalan akan kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan motivasi yang kita miliki. Menurut Daniel Goleman, seorang ahli kecerdasan emosional, menyebutkan bahwa self-awareness sebagai fondasi dasar dari kecerdasan suatu emosi. Dan saya akan menjelaskan mengapa self-awareness penting dilakukan di tempat kerja, karena untuk membangun suatu hubungan yang profesional yang lebih baik. Karena dengan memahami diri sendiri, kita bisa lebih peka dan berempati terhadap orang lain, sehingga dapat mengurangi konflik dan membangun kolaborasi yang lebih baik, dan juga dapat untuk pengambilan suatu keputusan yang lebih baik, karena kesadaran diri membantu kita melihat situasi secara objektif dan bijaksana, bebas dari asumsi atau bias yang berlebihan, dan juga untuk meningkatkan suatu kepercayaan dalam diri. Karena mengenali kelebihan dan kekuatan membantu kita untuk dapat tampil lebih percaya diri dalam peran kita. Dan juga ada untuk pengembangan diri serta karir, karena ini adalah modal dasar untuk pengembangan potensi diri dan menetapkan tujuan karir yang lebih tepat, dan juga untuk manajemen emosi yang efektif, karena kita menjadi lebih mampu untuk mengelola rasa frustasi atau tekanan dan tidak mudah terhanyut oleh emosi negatif. Dan juga ada untuk kepemimpinan yang efektif, karena bagi seorang pemimpin, kesadaran diri membantu memahami dampak peran mereka terhadap orang lain, serta menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Dan juga saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda kurangnya self-awareness. Waspada akan kurangnya self-awareness. Sebaliknya, kurangnya kesadaran diri dapat menyebabkan lingkungan kerja yang tidak sehat, merusak kepercayaan tim, dan menurunkan suatu produktivitas. Tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, sulit menerima masukan atau kritik, atau terkejut saat mengetahui bagaimana orang lain mempersepsikan diri kita. Dan saya
saya akan memberitahu cara untuk meningkatkan self awareness. Bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kesadaran dalam diri? Yaitu dapat berusaha untuk jujur pada diri sendiri. Artinya kita bisa mengakui kelebihan dan kekurangan diri kita apa adanya, dan juga jujur adalah langkah awal yang paling penting. Dan juga ada luangkan waktu untuk refleksi secara rutin, renungkan tindakan, keputusan, dan interaksi kita sepanjang hari ataupun minggu, serta dapat meminta masukan yang konstruktif. Jangan ragu untuk meminta umpan balik atau feedback dari atasan, rekan kerja, atau mentor tentang perilaku kita di tempat kerja. Dan juga dapat melatih mindfulness, karena kita dapat fokus pada momen sekarang, pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi, yang dapat membantu kita lebih sadar akan reaksi yang spontan. Jadi kesimpulannya, mulai hari ini self-awareness bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Karena dengan berinvestasi dalam kesadaran diri, kita tidak hanya menjadi karyawan yang lebih baik, tetapi juga rekan kerja dan pemimpin yang lebih suportif dan juga efektif. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan juga produktif. Nah, itu dia presentasi singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.